Jadi bapak saya itu jadi supir taksi online karena pekerjaannya ya berhenti karena umur 55 tahun dari salah satu hotel. Jadi beliau juga dulunya kerja di hotel ya sama supir juga gitu. Orang tuh udah bilang kalau ya nggak ada uangnya gitu. Kalau misalnya mau ya cari sendiri gitu. Nah, ya saya pikir kalau saya mau akademik tinggi dan tidak keganggu banyak hal, rasanya kalau kuliah sambil kerja, karena kepikiran juga seperti itu, wah ini kayaknya nggak bisa deh. Ya mungkin ada yang bisa, tapi kebetulan saya sadar diri lah gitu. Saya jadi cari fellowship khusus untuk anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah. Halo, saya Irfan Ihsan. Dan saya Dania Iman. Inilah Kudos, podcast VOA Indonesia yang mengangkat kisah unik warga Indonesia di luar negeri. Langsung dari Washington, D.C. Nah, Van, kita kan kalau di Kudos nih sering banget ya ngobrol sama teman-teman nih yang banyak kasih inspirasi untuk nggak hanya kita tapi juga teman-teman kita yang mendengarkan nih tentunya. Iya. Nah, belum lama ini nih kita ngelihat sebuah tweet nih yang penuh inspirasi banget nih. Mungkin kamu mau bacain sedikit nggak tweetnya nih ke teman-teman? Tweetnya ini seperti ini. Saya seorang anak supir taksi online, ekonomi menengah ke bawah. Sejak SD, saya dibiayai oleh subsidi pemerintah sampai kuliah di Cornell. Ya, memang bukan yang IT sih, tapi kalau tanpa bidik misi dan LPDP RI, pendidikan tinggi hanya ada di angan. Wah, itu aku... Ini kalau ngebaca ini langsung kayaknya termotivasi gitu ya. Iya, barusan kamu bacain aja, aku kayak merinding gitu ya ngedengarnya. Wah, ini kayaknya... Wow, ternyata bisa langsung mendapatkan beasiswa dan ke Cornell pula gitu. Ini kalau kita bisa kasih tahu ke teman-teman yang sedang mendengarkan, ini untuk masuk Cornell kan nggak gampang ya. Ini salah satu universitas prestisius di Amerika dan jumlah penerimaan mahasiswanya juga amat sangat terbatas. Betul. Untuk anak SMA yang sekolah di Amerika saja ini nggak gampang untuk masuk ke kampus ini gitu. Iya, nah apalagi ada anak Indonesia ternyata yang berhasil bisa menembus universitas ini ya, Van ya. Itu dia, sekolah di Amerika ini kan kadang suka hanya merupakan mimpi ya, dengan kebayang udah biayanya yang besar, belum lagi wah susah banget. Tapi ini dengan tweetnya aja udah disebutkan sendiri gitu loh, bahwa saya ini dari keluarga yang bisa dibilang juga bukan keluarga yang berlimpah uangnya gitu, tapi bisa sekolah di justru sekolah yang sangat prestisius di Amerika. Iya. Nah, gimana ceritanya? Pengen tahu. Iya, kebetulan kita juga udah ada nih si penulis tweetnya bersama kita. Dia adalah Ilham Nugraha. Mungkin Ilham bisa menyapa teman-teman yang sedang mendengarkan ya. Halo para pendengar podcast. Iya. Nah, ini dia Ilham. Ini kita sekarang sebenarnya jarak jauh nih ngobrolnya nih, karena memang masih pandemi juga, banyak keterbatasan yang bisa kita lakukan untuk rekaman podcast. Tapi akhirnya kita bisa menghubungi Ilham Nugraha yang saat ini ada di New York. Ya, tepatnya di Ithaca, New York ya, di kampus Cornell nih sekarang Ilham ya. Iya, betul. Pas banget di kampus. Oke. Nah Ilham, pengen tahu nih ya sebelumnya ya mengenai tweet yang tadi kamu tulis. Itu sebenarnya cerita di baliknya tuh seperti apa? Waktu itu kenapa kamu menulis tweet itu, Ilham? Iya, jadi ya Twitter tuh tempat saya banyak nulis hal ya. Jadi salah satunya tuh kalau ada tanggapan yang bikin pingin bales deh kayaknya. Karena waktu itu saya lihat, wah kok seakan-akan orang yang kuliah di luar negeri itu hanya domain orang-orang yang memang latar belakang ekonominya sudah makmur dari awal gitu. Ya, saya mencoba untuk mematahkan pemahaman itu bahwa saya bukan dari orang dengan ekonomi menengah ke atas atau ekonomi atas lah gitu yang bisa ke sini, dari menengah ke bawah, dan dengan adanya ya program-program pemerintah yang ada gitu karena amanat konstitusi ya akhirnya saya ya bisa melanjutkan pendidikan dan ya beruntungnya saya bisa sampai ke Amerika Serikat begitu, dalam hal ini Cornell. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai bagaimana ceritanya bisa sampai akhirnya kuliah di kampus bergengsi di Amerika, pengen tahu dulu kalau latar belakangnya kamu sekolahnya di Indonesia itu di mana?
terus di kota apa? Mungkin bisa kasih pengenalan sedikit. Oke, jadi saya orang asli Bandung. Saya tidak pernah pindah dari kota Bandung seumur hidup, jadi kecuali sekarang. Kedengeran lah, pokoknya logatnya juga tiasa nyari Iya. yang Sundanya gitu. Iya, begitu ya. Saya selama 22 tahun di kota Bandung. Jadi Mm-mm. SD saya namanya SD-nya SD Rancaloa, SMP 30 Bandung, Oke. SMA 12 Bandung, dan Institut Teknologi Bandung. Jadi Oke. Bandung semua. Waduh. Iya. Nggak pernah pindah ya sampai sekarang ya. Jadi setia dengan angkot juga. Waduh. Waduh, Tapi ini Bandung jadi sih kebayang. saya juga kangen. Itu soalnya juga bisa dibilang kampung halaman keluarga juga di sana soalnya. Wah, Iya. iya saya orang Bandung nih. Sama terkenal dengan jajanannya yang enak-enak nih, kayaknya jadi kangen sama Bandung. Kangen nggak sama Bandung, Ilham? Wah, sekarang udah kangen banget. Ya sudah lah. Ya sudah lah. Udah berapa tahun sih sebenarnya di New York ini? Kalau dibilang tahun, belum nih, saya masih baru datang banget. Jadi saya baru mulai studi itu per Agustus 2021. Oke. Oke, jadi ini pas pandemi banget ya datang ke sini. Nanti kita akan ngobrol seputar hal itu juga ya. Nah, Ilham, pengen tahu juga nih, kan kamu cerita ya, ayah kamu ini adalah supir taksi online. Ini memang dari dulu berprofesi sebagai supir taksi online gitu? Oke, jadi sebelumnya, jadi bapak saya itu jadi supir taksi online karena pekerjaannya ya berhenti karena umur 55 tahun dari salah satu hotel. Jadi beliau juga dulunya kerja di hotel ya sama supir juga gitu. Nah jadi melanjutkan profesinya lagi jadi supir taksi online karena ya sejalan dengan yang sudah dijalani beberapa puluh tahun ke belakang. Gitu. Ayah saya mulai jadi supir taksi online itu menuju saya tamat SMA ya akhir 2016. Nah saat itu tuh apakah kamu udah kepikiran bahwa saya harus sekolah di luar negeri? Atau belakangan aja gimana nih? Awalnya memang pingin ya kepikiran buat pingin kuliah di luar negeri gitu. Ya, cuma ya kayaknya kalau untuk S1 nggak bisa deh. Ya mungkin nanti deh kalau ada kesempatan kuliah tingkat lanjut. Nah waktu itu yang saya pikirin adalah masuk perguruan tinggi gitu. Yang saya targetin saat itu ya ITB gitu. Jadi pokoknya saya harus dapat ITB. Wow, ini udah dapat ITB aja sebuah pencapaian ya. Banget. Iya. Tapi tadi kamu juga cerita di tweet itu kalau dari SD itu memang kamu sekolah dengan subsidi dari pemerintah, begitu ya Ilham ya? Ya betul. Jadi memang subsidi pemerintah ini kan universal ya. Jadi semua orang dapat sebetulnya, kecuali pada sekolah-sekolah tertentu. Jadi saya selalu sekolahnya negeri dari SD sampai SMA. Tapi untuk SMA saya memang nggak disubsidi karena satu-satunya kota di Jawa Barat pada saat saya sekolah yang SMA-nya masih harus bayar biaya bulanan itu SMA. Kalau di Bandung ya di Bandung gitu yang masih harus bayar. Ya masih bisa sih saat itu. Cuma kalau untuk biaya kuliah oke, jadi itu agak mikir-mikir, aduh ini lanjut nggak ya gitu. Tapi ya akhirnya saya yakinin aja kalau oke, masih ada program pemerintah lagi yang bisa mengcover orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, gitu lah. Oke. Terus apa nih yang kamu persiapkan sampai akhirnya bisa memberanikan diri untuk ikutan melamar ibaratnya gitu ya, sampai kemudian juga bisa masuk. Apa aja sih yang kamu persiapkan nih? Jadi yang pertama itu saya coba cari dulu informasi, apakah saya punya peluang atau tidak. Saya coba cari-cari tuh, kadang saya juga chatting sama mahasiswa yang masih kuliah di situ dan masih di ITB dan juga penerima bidik misi. Nah, rata-rata mereka akan mengatakan, udah yang penting masuk aja dulu, masalah uangnya belakangan. Oh, oke. Karena pasti bakal ada jalannya gitu. Ya salah satunya yang saya dapatkan. Oke. Nah itu kan sebuah pemikiran yang kadang-kadang mungkin banyak yang nggak kepikiran juga ya, wah nggak ada biayanya, gimana mau kuliah gitu. Tapi waktu itu memang orang tua udah bilang gitu, Ilham kita nggak ada uang nih untuk biaya kuliah atau gimana tuh, sampai akhirnya Ilham berpikiran ya udahlah, Ilham pengen kuliah lalu cari beasiswa gitu. Iya, orang tua udah bilang kalau ya nggak ada uangnya gitu. Kalau misalnya mau ya cari sendiri gitu. Nah. Ya, saya pikir kalau saya mau akademik tinggi dan tidak keganggu banyak hal, rasanya kalau kuliah sambil kerja, karena kepikiran juga seperti itu, wah ini kayaknya nggak bisa deh kalau ITB, agak berat juga. Ya mungkin ada yang bisa, tapi kebetulan saya sadar diri lah gitu. Jadi cari fellowship
khusus untuk anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah. Ya, saya akhirnya daftar bidik misi setelah saya diterima di ITB. Oke. Nah, ini dia, ini yang pengen tahu juga nih. Kamu berhasil mendapatkan beasiswa itu dari mulai kuliah S1 sampai sekarang ke Amerika. Ada nggak sih patternnya yang sama yang harus dilakukan? Karena jujur gitu ya, banyak banget orang yang juga ingin seperti kamu, kuliah dapat beasiswa gitu. Tapi kadang suka nggak tahu mulainya dari mana, terus apa sih yang bisa bikin kok Ilham berhasil nih, apa yang dilihat gitu loh Ilham. Ya. Oke. Kalau pattern yang sama sih, saya pikir langkah pertama yang harus dilakukan itu nyari informasi dulu ya. Tapi dari mana aja? Ya tentu yang nomor satu tuh ya informasi resmi. Oke. Kemudian kalau mencari apa istilahnya caveat atau informasi-informasi yang mungkin tidak disebar atau trik-trik tertentu istilahnya, itu harus coba tanyain sama mahasiswa yang udah pada kuliah juga gitu. Nah cuma ada bedanya sih antara saya dapat di S1 dengan saya yang S2. Kalau S2 ini saya seleksinya bisa disebut 2 kali ya. Jadi Cornell dulu dapat dulu. Nah setelah udah dapat Cornell baru saya daftar beasiswanya. Jadi seleksinya tuh bisa dibilang 2 kali. Oh, iya. Jadi itu yang tadi kamu bilang ya, sesuai dengan saran orang juga, udah daftar aja dulu, ntar kalau diterima ya nanti baru lihat gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Nah ini dia nih Dan, kadang orang suka mundur duluan loh, suka udah ciut duluan, Betul. keburu mundur gitu kan ya. Justru jangan ciut dulu, Iya. majuin aja dulu. Benar. Dan orang tua waktu itu menyemangati kamu dong pastinya. Maksudnya gimana tuh waktu itu udah keterima di ITB, dapat beasiswa pula. Wah, itu gimana tuh orang tua waktu itu? Iya tuh, jadi saya bisa dibilang bagi 2 ya. Jadi pas keterima di ITB-nya itu, wah itu bisa sebut histerik apa enggak ya gitu. Jadi wah gitu. Ya nangis bahagia gitu, tear of joy. Nah terus habis itu baru lah itu, waduh ini bayarnya gimana ya? Karena kan belum ada nih konfirmasi beasiswa. Nah kemudian oke, yakin pasti bakal dapat gitu. Kemudian disiapkan dokumen-dokumen yang diminta gitu. Memang sih kadang-kadang tiap tahun ganti, tapi pada saat itu bisa dipenuhi. Kemudian pas udah mulai kuliah, barulah itu dapat konfirmasi kalau saya mendapatkan bidik misi. Jadinya tenang gitu. Ekspresinya ya kayaknya udah nggak histerik lagi, udah habis di awal. Tapi kalau beasiswa bidik misi seperti yang Ilham dapat itu penuh ya untuk seluruh tahun ajaran di ITB begitu? Betul. Jadi itu mengcover biaya kuliah dan biaya hidup bulanan. Nah, biaya hidup bulanan ini tergantung daerahnya ya, dan tergantung kampusnya kebijakan seperti apa. Tapi yang saya dapatkan pada saat saya kuliah itu 1 juta per bulan. Tapi di ujung-ujung tuh jadi 700.000 per bulan karena ada beda kebijakan gitu. $700.000 per bulan itu buat kos dan biaya makan itu mencukupi nggak Ilham? Kalau secara standar hidup di kota Bandung, apalagi kawasan ITB itu kawasan dekat-dekat Central Business District itu CBD itu lumayan sulit ya. Jadi harus nyari trik lagi. Nah, gimana tuh Van? Gimana nih triknya nih? Jadi gini, yang pasti bakal keluar itu kos. Nah, kosan ini ya nggak bisa ditawar lagi lah. Nah, jadi gimana nih caranya supaya nggak keluar banyak? Untuk kasus ITB, itu tahun pertama itu semua harus asrama. Dan asrama itu bukan nggak bayar, cuma lumayan di bawah dari harga pasaran. Nah, jadi lumayan itu untuk hemat. Nah, selanjutnya untuk makan segala macam. Nah, itu kan pilihan ya antara masak sendiri atau beli. Tapi kadang ada juga yang beli bisa lebih murah daripada masak. Karena kan kalau masak harus ada equipment segala macam. Nah, akhirnya saya coba ya cari aja yang murah-murah gitu. Tidak mewah. Kalau mewah harus dibayarin gitu. Atau saya kadang-kadang nyari acara di ITB. ITB itu kadang suka ada acara di aula-aulanya itu. Kalau ada acara biasanya pengukuhan guru besar atau acara-acara besar. Nah itu saya datang juga tuh di bagian makan siang, makanannya guys. Nah itu dia tuh penting tuh ya. Wah bener banget nih. Jadi pokoknya kalau ada acara, ada kriaan, datang aja dulu. Kenal itu sama protokoler yang sering datang. Pak gimana kabar ini? Nah jadi ini penting yang namanya networking ya. Nah, jadi teman-teman mau sukses bukan hanya di dunia bisnis tapi juga di proses untuk mulai berbisnis itu justru networking dari awal, karena paling nggak ya bisa menjamin lah biaya hidup lagi masa-masa sekolah. Betul. Nah itu tadi kata networking itu juga kayaknya menjadi salah satu fokus dari istilahnya dalam mencapai sesuatu begitu ya Ilham ya, benar gak? Betul. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Oke, nah sekarang kamu udah berhasil dapat beasiswa di ITB. Wah, ini luar biasa kan. Tadi Dani juga bilang, masuk ke ITB aja gitu ya, itu udah prestasi yang sangat besar gitu kan. Bergengsi banget. Terus kamu selesai, kemudian sekarang S2-nya bahkan ke Amerika di kampus yang bergengsi pula gitu. Nah, berapa lama waktunya persiapan yang kamu butuhkan nih untuk bisa masuk ke kampus sekarang ini? Jadi saya mulai niat untuk lanjut lagi kuliah tuh mulai dari tahun 2019. Jadi berapa tahun ya? Ya katakanlah 2 tahun lah persiapannya. Yang saya siapkan di awal itu adalah tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris itu kan jadi syarat ya untuk masuk kuliah ke sini. Jadi yang saya lakukan adalah ya tetap saya kan nggak bisa ya tuh les-lesan. Mahal tuh les-lesan. Waduh, daripada les-lesan dipakai yang lain deh gitu. Jadi apa sih yang saya lakukan supaya low cost itu biasanya saya nyari material di YouTube biasanya. How to do listening, reading, terus speaking, sama apa sih itu writing kan 4 macam tes ya. Terus biasanya nyari-nyari juga nih situs web yang ngadain latihan gratis. Nah itu aja sih saya ngarepinnya. Ya memang sih modalnya kayak 0 gitu ya. Tapi kan ada modal di awal juga, yaitu keingintahuan dan kesungguhan untuk mencari tahu. Nah itu biasanya modal yang intangible. Iya. Jadi belajar aja ya lewat online. Karena sekarang juga di zaman digital gini semuanya sebenarnya informasi banyak banget ya. Kalau kita bisa ngubek-ngubek di online gitu ya Ilham ya. Ini dia nih. Ini yang aku suka dari Ilham nih. Karena gini, orang nih ya jujur suka gini. Wah, Ilham beruntung banget ya tuh. Iya tuh ya. Wah, ada beasiswa ini dapat, beasiswa itu dapat, ke Amerika lagi. Wah, beruntung banget tuh. Iya tuh beruntung. Yang diambil hanya kata-kata beruntung. Padahal kata-kata beruntung itu bukan hanya, kecuali memang di ini ya Donald Bebek gitu ya, ada Paman Untung gitu karena emang untung mulu gitu. Nah, tapi justru kalau saya melihat ini Ilham ini keberuntungan itu didapatkan justru dengan kerja keras, kemauan dan kreativitas ya kan. Dari mulai kreativitas menutupi biaya hidup dengan datang ke acara-acara buat makan, itu kreativitas tinggi loh. Iya benar ya. Kan? Terus udah gitu juga benar-benar keingintahuan, sehingga itu merupakan suatu modal paling penting kan, mencari tahu dan belajar. Nah, jadi ini teman-teman yang lagi dengerin nih. Kata-kata beruntung itu tuh bukan berarti didapatkan secara gratis, tapi kalau dilihat dari cerita Ilham ini perjuangannya panjang dan berat sekali. Benar-benar panjang. Tapi bisa dilakukan. Betul. Ini sedikit aja nih ya, kalau aku bisa bacain sedikit statistik ya. Statistiknya ini nggak ngebosenin kok, tapi ini menarik. Jadi untuk Class of 2021, Cornell ini bilang mahasiswa yang mendaftar itu ada sekitar 47.000 orang nih, Van. Tapi yang keterima ini hanya 5.889, termasuk Ilham nih salah satunya. Jadi hanya 12,5%. Wow, ini hebat banget loh. Dan Ilham masuk, ini belum dapat beasiswa, padahal itu juga istilahnya masih gambling juga ya Ilham ya. Wah udah dapat di tangan, tapi terus gimana kalau misalkan gak ada beasiswa. Tapi juga pengen tahu ya Van ya, untuk masuk universitas prestisius seperti Cornell, itu tuh persyaratannya seperti apa? Apakah ada wawancara atau harus menulis esai atau apa tuh biasanya Ilham? Jadi umumnya yang harus dikasih itu kan esai, terus ada surat rekomendasi, dan ya tadi ya ada tes bahasa Inggris. Itu biasanya untuk urusan administrasi ya sebenarnya. Tapi ya untuk menuliskan esai untuk mendapatkan letter of recommendation, nah itu ada lagi tuh perjalanan di baliknya. Jadi seakan-akan mudah, tapi ya udah surat rekomendasi aja, atau esai ya udah kerjain aja. Tapi ada seni dan kesungguhan yang harus tulis juga di situ. Misal untuk mendapatkan letter of recommendation, saya harus membangun relasi dengan para recommender itu seenggaknya 2 tahun. Oh wow. 2 tahun. Jadi setelah tahun pertama kuliah itu saya nggak bisa ya study as usual gitu. Saya harus mulai kontak-kontak dosen yang kira-kira searah pemikiran dengan saya, kemudian menawarkan diri untuk bisa nggak saya ikut bantu risetnya gitu, supaya nanti bisa kenal nggak cuma di kelas, tapi juga kenal di latar pekerjaan yang lain, misalnya membantu riset. Nah itu dia yang jadi bekal supaya rekomendasinya jadi berbobot. Begitu pula ngisi esai itu nggak bisa cuma sekadar ya udah saya perhatian soal ini saya tarik daftar ini karena saya mau kerja di mana misalnya. Ya tentu semua orang bisa aja nulis seperti itu, tapi kan ada pengalaman lain yang harus saya masukkan, dan mencari pengalamannya ini yang lumayan memakan waktu gitu. Oke, ini penting banget nih. Jadi ya memang kalau ngarang nulis orang banyak, tapi pada saat
kita menuliskan juga menceritakan pengalaman kita itu menjadi nilai lebih. Jadi masa kuliah ini gitu ya atau masa sekolah berarti memang harus dimanfaatkan juga untuk melakukan banyak hal di luar hanya kegiatan akademis untuk mendapatkan pengalaman tadi gitu yang bisa nantinya menjadi modal untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi ya. Iya, dan menurut Ilham nih apa nih yang kira-kira membuat Cornell tuh akhirnya tertarik untuk memilih Ilham sebagai tadi ya salah satu dari 5.800 murid yang keterima tadi. Oke, saya sebenarnya gimana ya? Saya sampai sekarang juga bingung kok bisa mereka mau menerima saya gitu. Ini sih ya, kalau misalnya saya reflect dari statement of purpose saya gitu. Jadi yang pertama ketertarikan saya di bidang public administration, public policy itu karena saya ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan. Dan kebijakan yang saya perhatikan tuh salah satunya tuh kebijakan sains teknologi. Jadi saya berharap kebijakan sains teknologi di Indonesia nantinya akan jauh lebih merangkul banyak masyarakat Indonesia tanpa berbagai macam halangan istilahnya begitu. Karena kebijakan muncul untuk menghapus halangan-halangan itu gitu. Saya ambil contoh pengalaman saya KKN di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi mereka tuh baru kena bencana alam gitu. Terus kita datengin lah itu. Terus kita coba bantu benerin, ada yang masang pagar pakai bambu, ada yang mencoba memperbaiki ekonominya. Tapi saya jadi mikirnya kok mereka yang dekat dengan pusat teknologi di Indonesia, ya salah satunya Bandung gitu. Ada ITB di situ, ada Unpad di situ. Kok nggak kesentuh dengan teknologi yang berkembang di sini? Ada apa ya yang salah gitu. Nah itulah yang jadi ketertarikan saya yang masukin tuh di esai gitu. Oh saya tertarik untuk membenahi masalah ini. Sekembalinya saya dari Cornell gitu. Wah itu menarik banget. Waktu menggarap esainya itu apakah Ilham sendiri atau memang mungkin Ilham juga berkonsultasi gitu dengan orang lain? Ya ini menarik nih. Jadi saya untuk esai ini saya minta masukan dari banyak kalangan ya. Jadi ada dosen-dosen yang saya minta untuk kasih pendapat. Oh ini esainya kira-kira gimana, apa yang kurang? Apakah ada yang terlalu luas, ada yang terlalu banyak istilah-istilah rumit atau tidak? Nah itu. Terus saya minta tolong seenggaknya teman saya gitu yang seumuran untuk baca, mereka ngerti nggak ya apa yang saya maksud di esai itu gitu. Kan asumsinya admission team di sini akan menerima banyak esai gitu. Nah seenggaknya mudah nggak dipahami bagi mereka, nah gitu. Terus menarik nggak gitu di awal. Nanti ketika udah oh iya ini oke gitu. Oh ada kritik-kritik masuk, nah itu nanti saya jadi benerin gitu. Ya bisa dibilang saya berapa kali ya, hampir 10 kali lebih kayaknya itu saya ubah-ubah esai. Ya jadi memang benar-benar niat dan juga ya itu tadi gitu ya. Walaupun kita juga yakin tapi minta pendapat orang itu juga menjadi hal yang penting juga untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda mungkin. Iya, dan mungkin ini pesannya juga istilahnya jangan malu untuk bertanya gitu ya Ilham ya. Betul. Oke. Nah, sekarang nanti mungkin kita akan update lagi nih setelah Ilham menghabiskan mungkin setahun atau 2 tahun di Amerika. Pasti ada cerita baru lagi nih. Iya. Tapi pengen tahu, Ilham kan datang ke sini masih di tengah pandemi ya. Ini gimana nih? Dari Indonesia langsung ke Amerika, langsung ke New York waktu itu atau gimana masuknya? Datang ke sini langsung ke New York. Jadi kebetulan kan Amerika Serikat tidak ada wajib karantina. Kalau negara lain tuh ada wajib karantina, di sini nggak ada. Ya tapi saya ada kesadaran diri sendiri untuk karantina. Datang ke sini, saya kuarantin sebentar ya, bareng 3 hari. Nah barulah saya tinggal sementara di salah satu warga Indonesia yang tinggal di Ithaka. Oke. Kalau di sana wajib juga masuk ke asrama nggak sih di tahun pertama? Di sini nggak ada wajib kecuali undergrad. Oke. Dan apakah di kampus Cornell ini ada mandat vaksin nih mengingat ini pandemi, Ilham? Ada kewajiban vaksin. Jadi yang diakui oleh Cornell itu yang diakui oleh WHO. Jadi semuanya termasuk Sinovac yang saya dapatkan di Indonesia. Oke, jadi aman ya. Nah tapi ini dari Bandung ke New York, ini perbedaan yang bisa dibilang luar biasa tentunya. Nih apa nih yang kamu rasakannya ketika menginjakan kaki di Amerika gitu, Ilham? Oke. Yang pertama saya rasakan awalnya, oh ini New York ya gitu. Ketika saya datang pertama kali di JFK ya, terus di sana habis hujan kayak mendung, terus oh gini ya, oh pantesan tone warna kamera kalau moto di sini beda, oh emang gini ya. Terus wah seneng aja sih, dan awalnya memang bingung sih pas di bandara, cuma lama-kelamaan oke gitu, dan lumayan kagetnya ketika di sini kalau misalnya saya mendapatkan servis dari orang itu saya nggak cuma bayar servisnya tapi juga kadang harus ada tip juga. Oh ada tip ya, dan tip di sini itu dia ditampilkan gitu. Oh
ada ya? Oke, jadi itu sih yang bikin saya kaget karena kalau di Indonesia nggak ada tuh. Iya. Kalau interaksi dengan orang-orang di sini gimana selama mungkin ini memang baru beberapa bulan ya, tapi interaksi Ilham dengan teman-teman atau dosen itu gimana tuh? Di sini seneng ya. Pertama mereka itu 2 minggu awal itu saya agak kaget karena semuanya straightforward. Sebenarnya saya kan orangnya itu high context, jadi muter dulu. Wah ini kan set gitu low context. Iya. Ini kaget juga nih. Wah ini harus menyesuaikan. Jadi oke, sekarang jadi straightforward. Terus ketika ngomong sama dosen, saya biasanya kalau manggil lo itu ada Pak, Bu, Mas. Di sini nggak perlu nama itu, jadi agak gimana ya, nggak enak juga nih kalau nggak pakai panggilan hormat awal gitu. Oke, udah kalau begitu. Tapi di sini senangnya adalah kita nyapa dengan stranger tuh kayak lumrah ya. Jadi saya pernah pulang dari kuliah mau ke tempat tinggal. Ini trotoar kiri kanan jauh ya. Terus yang di seberang itu manggil hey gitu. Hey juga gitu. Oh manggil sih. Iya, di sini jadi saling sapa tuh hal yang biasa. Terus nanti juga kalau mau masuk gedung, pintu dipegangin dulu sampai kita lewat gitu kan. Iya. Tapi jauh tuh udah dipegangin. Iya, itu udah biasa. Jadi harus lari-lari gitu ya. Padahal sebenarnya orang yang megangin juga nggak masalah gitu ya, nungguin gitu. Nah, iya. Oke, terus sementara pengen tahu deh, kalau di kampus juga gitu ya, pada saat tahu kamu dari Indonesia gitu. Apa sih yang biasanya pertama kali mereka tanya atau pengen tahu tentang Indonesia? Ada nggak? Ada. Jadi salah satu kasusnya tuh pas saya kelas pertama banget datang di Public Engagement in Science. Jadi kelasnya kelas kecil, kelas diskusi. Terus pas tahu saya dari Indonesia dan saya pakai batik tuh, oh iya batik, iya saya dulu juga orang tua pernah ke Indonesia begini. Terus dia cerita soal tempat-tempat yang mereka kunjungi. Ya biasalah yang umum-umum ya, Bali, Jakarta. Iya. Padahal di Bandung nih ada makanan-makanan enak, sejuk. Ada Bandung nih gitu. Belum datang dia ke ini Sukajadi beli ini ya. Tapi ngomong-ngomong batik nih, kayaknya Ilham dari tampilannya nih ya, kalau ngelihat di foto-fotonya selalu pakai batik, pakai peci gini. Di sehari-hari seperti itu nggak nih Ilham di kampus gitu ya? Kalau batik iya, tapi kalau peci cuma hari Jumat ya. Jadi peci buat Jumatan. Gimana ya? Saya tuh di sana bisa disebutkan duta dalam tanda kutip ya. Meskipun bukan berarti Indonesia adalah batik atau Indonesia hanya ditunjukkan dengan batik, tapi setidaknya saya representasi gitu. Mau ke Indonesia dengan cara saya pakai batik aja tiap hari dan nggak jadi masalah juga buat saya. Iya. Bawa stok berapa biji? Lumayan lah, lumayan tuh ganti tiap hari. Siap. Wah. Nah ini tadi kan Ilham ngomong-ngomong Jumatan ya. Kalau di kampus itu kalau mau Jumatan di mana Ilham? Apakah ada ruangan atau memang harus keluar cari masjid atau gimana sih biasanya? Oke, ada 2 sih sebetulnya. Bisa kita nyari masjid, ya cuma 1 sih. Dan yang kedua bisa juga di dalam kampus. Nah di kampus itu ada namanya tuh Annabel Taylor Hall. Nah itu ada di sebelah sekolah hukum Cornell. Itu ada yang namanya tuh One World Room. Di situ biasanya dipakai sama semua kalangan agama. Jadi ada yang dari Catholicism, ada yang dari Yahudi dan Islam. Kalau nggak salah pakai ruangan yang sama. Jadi Islam pakai hari Jumat, Yahudi pakai hari Sabtu. Jadi pakai bareng-bareng. Ada juga masjid. Masjid ini masih baru banget. Ada nih namanya kawasan Lansing, jadi jauh di utara Ithaka. Jadi saya tuh dari kawasan sampai sana tuh kira-kira sejam naik bus. Masih baru juga tuh masjidnya oleh komunitas Islam di Ithaka. Wah, seru juga nih dengar-dengar ceritanya dan nanti pasti kamu akan ngalamin juga berbagai pengalaman baru pada saat mengunjungi kota-kota lain yang ada di Amerika. Karena setiap kota tuh karakternya biasanya berbeda. Orang-orangnya gitu. Itu seru banget. Harus dieksplorasi itu. Iya, betul. Berapa tahun rencananya? Saya di sini rencananya 2 tahun, berarti sampai Mei 2023 masih banyak waktu. Oke, 2023 ya. Oke. Sedikit mundur lagi nih, dikit aja ya. Waktu itu proses untuk masuk Cornell lalu juga mendapatkan beasiswa itu apa tuh tantangannya yang bisa dibagi ya Ilham ya ke teman-teman? Oke. Jadi kalau kasus saya itu pertama mepet semua jadwalnya. Bukan saya yang mepet tapi memang kebetulan aja mepet jadwalnya. Jadi Cornell ini baru dapat pengumuman tuh Mei awal, tanggal 5 Mei itu saya baru dapat pengumuman. Terus LPDP itu prosesnya lumayan lama, jadi dari sebenarnya kehitung sebentar tapi lumayan lama relatif kepada saya. Jadi dari Mei sampai Juli akhir. Nah sedangkan saya harus konfirmasi banyak hal kepada Cornell itu seenggaknya dari pertengahan Juni.
Nah, jadi saya harus korespondensi terus, hubungan terus sama pihak Cornell. Tunggu ya, ini saya lagi nunggu beasiswa nih. Jadi ada banyak hal yang harus saya susul. Misalnya ada namanya imunisasi wajib. Nah, imunisasi wajib ini sengaja harus saya ambil di Indonesia dan konfirmasi per 15 Juni. Cuma pada saat itu, wah, ini duit nggak cukup nih gitu. Masalahnya masih masalah finance. Nggak cukup nih buat imunisasi wajib. Oke deh, saya undur aja, saya ambil di Cornell aja. Kalau saya dapat beasiswa. Jadi saat itu masih kalau dapat. Gitu. Dan ternyata dapat. Wah, dapat, alhamdulillah. Terus orang tua gimana nih? Wah, Ilham udah masuk universitas prestisius di Amerika, terus dapat beasiswa pula. Gimana tuh tanggapan orang tua? Wah, ya itu senang banget sampai hari ini. Kalau misalnya video call itu selalu wajahnya berseri-seri. Jadi kalau anaknya ada di sini. Ilham berapa bersaudara sih? Saya ada 2 bersaudara. Jadi satu saya, satu lagi adik. Gitu. Oke. Terus sekarang kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu apa nih ke orang tua dan juga ke teman-teman yang mendengarkan? Iya. Ya kalau ke orang tua tentu, aduh makasih Bapak Ibu sudah mendukung jalan yang saya manggil diri sini tuh A ya, jadi A pilih gitu. Jadi makasih telah mendukung jalan yang A pilih. Oke. Nah, ada tips lain nggak nih untuk teman-teman ya? Mungkin ada kata-kata yang selalu Ilham pegang gitu ya untuk menjadi penyemangat sampai akhirnya bisa berada di titik yang sekarang. Iya, jadi saya tuh orang Sunda ya. Dan biasanya tuh ini yang suka saya ingat itu. Jadi ada istilahnya tuh mun keyeng tang tu pareng. Nah itu kalau bersungguh-sungguh pasti ketemu gitu. Pareng tuh ketemu gitu. Nah memang sih kadang-kadang juga saya suka lupa itu istilah. Tapi intinya tuh saya akan selalu pakai itu. Kalau saya sungguh-sungguh pasti bakal ketemu. Ya sungguh-sungguh nyari informasi. Kalau nggak ketemu cari lagi ke tempat yang lain. Jadi tidak ada jalan. Ya mirip aja dengan istilah banyak jalan menuju Roma kayak gini kan gitu. Iya. Tapi ini versi Sunda ya. Aduh, mantep banget sih ini. Tapi dengerin Ilham ini benar-benar jadi terinspirasi ya dan termotivasi sebenarnya bahwa jangan pernah menyerah untuk mencapai mimpi yang kesannya kalau sekilas itu nggak mungkin gitu kayaknya. Tapi ternyata Ilham bisa membuktikan bahwa kalau sungguh-sungguh pasti akan ketemu. Bisa dapat jalannya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mendengarkan ini jangan pernah patah semangat ya, terus aja nih. Misalnya kayak tadi Ilham gitu ya, udah dapat sekolahnya tapi nggak ada beasiswanya, ya udah pokoknya daftar aja dulu, daftar, riset, jangan malu bertanya. Dan segala pesan-pesan dari Ilham tadi jangan lupa untuk diingat ya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan penyemangat. Wah hebat Ilham. Gila, saya juga dengerinnya langsung kudos. Salut. Semoga lancar ya dengan studinya. Yang pasti ini orang tua juga bangga nih mendengar Ilham sekarang udah ada di Ithaca di New York, sekolah di Cornell. Semoga sukses selalu ya Ilham ya. Ya, terima kasih banyak. Amin. Dan nanti kita update lagi Ilham. Setelah setahun deh paling nggak, kita pengen tahu nih sejauh apa udah kuliahnya ya. Boleh banget. Terakhir Ilham udah mendapatkan beasiswa di Amerika. Nah sekarang apa sih yang pengen dicapai lagi sama Ilham nih, pertanyaan terakhir ya dari aku ya. Next step apa nih yang ingin dicapai nih? Nextnya? Oke, next stepnya ya. Jadi selama studi saya ingin membangun relasi dengan para akademisi dan profesional di Cornell dan Amerika Serikat secara umum gitu. Nah untuk selanjutnya saya mau lanjut studi lagi gitu. Saya ingin dapat PhD fellowship sengaja di ya mungkin sih harapannya Ivy League Uni lagi. Waduh, mantap. Ini dia nih udah tahu cita-citanya, makanya dari mulai sekarang udah mulai ada rencana tentunya Ilham ya. Betul. Oke, kita doakan semoga bisa dicapai ya. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, kalau gitu ya. Oke. Terima kasih sekali Ilham atas waktunya. Semoga sukses selalu dan cita-citanya tercapai. Amin. Nuhun pisan ya Ilham. Ya, Ilham. Ya. Makasih Ilham. Makasih Irfan dan Teh Dania. Iya. Oke, kalau gitu Bye-bye. Bye.